Sebentar semuanya. Sebentar. Tiget. Hari ini kita akan mempelajari kapitel 2 ya. Boleh buka buku kursus halaman 18. Untuk Reva, apakah sudah datang bukunya? Belum juga, Val. Kenapa? Belum juga, Val. Belum juga. Dan apa-apa. Jadi, nanti bisa perhatikan dari layar saya ya. Ini. Saya hapus dulu background-nya. Oke. Tema kita pada sore hari ini adalah Kapitel 2 mengenai Freunde, Kollegen und ich. Bisa kita lihat ada beberapa gambar di sini. Ada fotografiran. Boleh sambil ditulis ya, Reva. Fotografiran, singen, tansen, jogen, musik hören, ada kochen, lalu ada swimmen, ada juga reisen, lalu ada inskinogeien, dan yang terakhir ada lesen. Bisa terdengar jelas? Itu hobi ya, Val? Iya, benar. Mengenai hobi. Lalu, ada kita akan mendengarkan audio. Bentar ya. Jadi audionya itu mengenai oke, nggak apa-apa Reva. Jadi nanti di hurennya ini kita akan mendengar tentang hobi-hobi mereka. Nanti itu ada 3 tokoh. Yang pertama Emily, yang kedua Boris, yang ketiga itu Eva. Nanti didengarkan dari audio apa saja hobi mereka ya, teman-teman. Kita mulai dari hobinya Emily. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Sudah Kecil suaranya? Kecil suaranya? Kecil. Oke, sebentar. Ini volumenya sudah full. Saya putar 1 kali lagi. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Bagaimana? Apakah terdengar jelas audionya? Kita lanjut dulu. Atau langsung kita jawab saja. Apa hobi dari Emily? Specimen. Kenapa?
Renang. Iya, betul. Hobi yang pertama dia adalah renang, swimmen, lalu Eh, kurang. Diulang. bilang. Saya ulangi lagi. One moment. Ah. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Oke. Joggen. Ya, genau, joggen ya. Swimmen und joggen. Ya, joggen. Lalu, baik untuk yang baru join, bisa membuka buku Kursbuch halaman 18. Hari ini kita membahas tentang hobi. Tadi sudah dijawab. Hobinya Emily itu swimmen und joggen. Kita akan berlanjut ke audio nomor 2 tentang hobinya Boris. Oke, Dita. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Oke. Sudah jelas Ulang. atau satu kali lagi? Kenapa? Maaf, katanya halaman 18 bukan? Iya, halaman 18, betul. Bagian Kursbuch. Yang apa namanya yang Wanda Kollagen. Ya, genau, yang itu. Ya. Saya ulangi satu kali lagi ya, audio hobi Boris. Silakan. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Bagaimana? Terdengar jelas atau ulangi satu kali lagi? Belum? Saya ulangi lagi ya. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Bagaimana? Reisen. Kenapa? Boleh diulangi, Bu, satu kali. Reisen. Lesson, genau, lesson, lalu Inkogen. kurang tepat. Baru ketangkapnya Reisen aja sih. Reisen, ya. Berarti hobinya Boris, Reisen. Lalu satu lagi, saya ulangi lagi, satu kali lagi, kurangnya. Oke, silahkan didengar. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Bagaimana? Selain Reisen, apa hobi dari Boris? Kurang paham. Kedengeran sih tahu, tapi nggak dia ngomong apa. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi hobinya Boris itu Ya spellnya tuh kemana gitu lah. Oh, iya.
Oke, jadi hobinya itu Reisen dan Lesen. Untuk Inskinogeien memang disebutkan, tapi jawaban Boris tidak. Oke, selanjutnya hobi dari Eva ya. Sie. Hey Eva. Hallo Maya. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Bagaimana? Terdengar jelas? Mengecil. Azubi. Kenapa? Dengarnya Azubi. Bukan. Kalau gitu dengar satu kali lagi ya. Azubi. Satu kali lagi kita. Sie. Hey Eva. Hallo Maya. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Bagaimana? Apakah terdengar? Tapi menjaga pasti. Ada kata pasti. Hansen. Halaman 18 ya, Bu Purwani. Ya. Oke, jadi hobi dari Eva itu adalah fotografiran und tanzen, memotret dan menari. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Kita belum paham apa yang di spellnya tuh kadang nggak kekejar dari audio sama ucapan gitu, jadi nggak ketangkep. Oh ya. Jadi bingung apa yang diomongin. Oke, baik. Kalau begitu mungkin bisa kita mulai dari berlatih mengucapkan hobi-hobi yang ada ya. Jadi di halaman 18 ada 10 hobi yang gambar. Mungkin bisa mulai baca dulu dari situ ya. Ini yang halaman 16 Boleh sama tahu. 17 udah ya? Iya, halaman 18. Enggak, yang 16 17-nya udah ya? 16, 17. Sudah. Karena kan saya belum. Oh, Atau yang kemarin yang kuesioner. itu ya diganti yang kuis kemarin. Oh, Ya. Jadi memang langsung yang bab 2 yang halaman 18. Memang yang 16, 17 kemarin tidak dibahas karena sudah digantikan dengan kuis dan latihan soal Jumat kemarin. Oke, tadi Intan boleh diulangi ngomong apa? Hampir sama sih, Frau, maknanya dengan Ibu Lia. Kita dengar, tapi kadang-kadang spellnya terlalu cepat, jadi nggak nangkep gitu. nggak nangkep. Iya, iya, sorry. Nggak apa-apa, tapi karena audionya nggak bisa dipelanin ya, maksudnya nggak bisa di lebih slow, jadi
kita ngakalinnya kita baca aja hobinya mereka ya. Kita berlatih. Oke. Silahkan. Saya dulu memberikan contoh, lalu nanti praktik satu-satu ya. Yang pertama ada fotografiren atau hobi fotografi. Lalu ada singen, menyanyi. Yang ketiga ada kochen, memasak. Lalu ada swimmen, berenang. Ada reisen. Reisen ini hobinya jalan-jalan. Terus ada Travel travel. Lalu ada tansen. Tansen itu menari. Ada jogging. Lalu ada musik huren, itu mendengarkan musik. Lalu juga ada inskinogeien, menonton bioskop. Yang terakhir adalah lesson atau membaca. Silahkan diulangi. Siapa mau duluan? Boleh. Coba ya. Ya, silakan Ibu Lia. Fotografer, singen, kochen, swimmen, reisen, tansen, jochen, musik huren, instrugieren, lesen. Oke, kenal. Dan ke Bu Lia. Ini lagi semangat semua nih. Iya. Mak diajar. Gak apa-apa, saya senang karena semangat semuanya. Oke. Tadi Danke sudah menyebutkan hanya sedikit kurang tepat Aussprachenya untuk nomor 1, fotografiren. Lalu ada yang tadi untuk joggen, karena dia dari huruf J, maka tetap dibacanya joggen ya. Yogen. Iya. Jogen. Lalu untuk yang lainnya sudah bagus. Silahkan. Siapa lagi? Yang kedua? Boleh, Frau? Saya, Frau. Fotografiren atau fotografi, singen atau singen, Frau? Singen menyanyi, oke. Singen menyanyi, tansen menari, jogen berlari, musik huren mendengarkan musik. Lalu yang halaman 19-nya? Yang nomor 3 sampai 10? Ya. 19. Kochen memasak, swimmen berenang, reisen traveler, inskinogeien menonton bioskop, lesson membaca. Genau. Oke, danke. Tadi sudah bagus, hanya sedikit kurang tepat pada Aussprache inskinogeien. Jadi geien sama tadi reisen ya. Bacanya reisen, Ya, bukan reisen. Iya, reisen. Lalu untuk Reva dan Bu Purwani, sebentar, karena Reva belum ada bukunya, teman-teman, saya bantu dari chat ya, Reva. Baik, Kak. Ya, sebentar. Boleh, mungkin Bu Purwani duluan.
Kunde. Kunde, schön, schon. Hmm. Oke, sudah saya kirimkan di grup di kolom chat. Boleh, silakan Reva baca. Pertama, fotografieren, 2 Singen, 3 Kochen, 4 Swimmen, 5 Reisen, 6 Tanzen, 7 Joggen, 8 Musik Horen, 9 Inogehen, 10 Lesen. Oke, good. Danke. Hanya sedikit kurang tepat pada pengucapan musik hören, lalu ins Kino gehen. Selebihnya sudah bagus. Baik. Selanjutnya, pada halaman 19, itu ada hobi-hobi yang tadi kita sebutkan, beserta emotikon senyum, emotikon datar, dan emotikon sedih. Di sini kita akan berlatih tentang seberapa suka kalian terhadap hobi-hobi ini. Jadi kalau misalnya suka memasak, bisa di checklist yang smile, yang senyum. Kalau biasa aja, yang tengah, yang muka datar. Kalau tidak suka, yang terbalik, yang emotnya bersedih. Bisa dipahami? Jadi nanti jawabnya kalian tinggal bilang saja untuk Kohen merasa suka. Jadi jawabannya suka, biasa saja, dan tidak suka ya, teman-teman. Boleh dikerjakan dulu. Jadi saat suara saya terdengar jelas ya. Jadi saat kita bertanya tentang hobi, itu kita bisa ngomongnya was is dein hobby, atau bisa juga was machst du gern. Lalu untuk menjawabnya bisa mein hobby is tanzen. Atau bisa juga ich fotografieren gern. Atau bisa juga ich spielen gern, misalnya basketball gitu. Jadi kata gern di sini itu untuk menunjukkan rasa suka. Jadi was machst du gern, apa yang suka kamu lakukan.
sama aja kayak apa hobimu gitu. Lalu kalau misalnya punya lebih dari satu hobi, kan kalau misalnya hobinya cuma satu, mein Hobby ist tanzen. Kalau lebih dari satu bisa menyebutkan meine Hobbys sind joggen, tanzen, und schwimmen. Seperti itu. Jadi sekarang kalau sudah selesai menjawab yang disuka, saya yang tanya, was machst du gern? Bulia masih di mute. Kalau misalkan hobinya banyak, main hobbies In, kalau pakai in. nggak pakai sin, SIND. My hobby Meine Hobbys sind in. tanzen, schwimmen, und Musik hören. Kalau Oke. hobinya hanya satu, mein Hobby, tidak pakai E, tidak pakai S. Mein Hobby ist singen, seperti itu. Jadi, siapa duluan yang akan menjawab pertanyaan saya? Was machst du gern? Boleh Oke. Bulia, silakan. Banyak nih. Mein hobbies sind kochen, lesen, tanzen, reisen, singen, joggen, Joggen. and Musik hören. Oke, Joggen benar. and Musik hören. Oke, genau. Danke. Sudah betul. Cuman tadi untuk menyebutkannya meine Hobbys, bukan Hobbys. meine Hobbys sind, karena kalau nanti sind. meine Hobbys sind baru menyebutkan hobi-hobinya. Kalau hobinya hanya satu, nanti menyebutnya mein Hobby ist, itu perbedaannya. Oke, lalu teman-teman yang lain boleh silakan. Intan, Reva, Bu Purwani. Was machst du gern? Frau, izin ke toilet bentar ya, Frau. Oh iya, oke silakan. Apa? Bisa menjawab? Atau Bu Lia ada yang ingin ditanyakan karena masih angkat tangan? Enggak sih. Kemarin yang banyak yang ketinggalan tuh ternyata yang halaman 16-17. Karena memang yang Frage sama Verben personal pronomennya belum ngerti kemarin tuh. Baru bukanya sekarang. Oh, oke. Yang tadi apa? Verben und personal pronomennya ya, Bu, yang belum paham. Iya, makanya bingung kemarin banyak yang salah pas di kuis. Oh, ya. Saya belum baca sampai sini kan yang di kelas malam. Iya. Oke, kalau begitu nanti materi yang verben und personal pronomen akan saya review lagi di akhir kelas ini ya. Kita pelajari dulu materi hari ini, lalu nanti kita review yang kemarin. Untuk Reva, gimana? Oke. Was machst du gern? Meine Hobbys sind singen, kochen, schwimmen, reisen, tanzen,
Lesen und Musik hören. Oke, genau. Good. Danke, Reva. Sudah betul ya. Untuk menyebutkan yang hobinya banyak. Meine Hobbys sind. Oke, silahkan Intan. Menyebutkan hobinya. Oke, bentar. Iya. Meine Hobby sind Kochen, Kochen, Lesen, Reisen, und ins Kino gehen. Tadi menyebut awalannya meine Hobbys sind oder mein Hobby ist. Meine Hobby sind. Oke, genau. Meine Hobbys sind. Meine, Baru menyebutkan yang hobinya lebih dari satu ya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan tentang bagaimana cara bertanya hobi? Sama saja kalau misalnya ada yang bertanya what is dein hobby, itu kita jawabnya sama seperti tadi, bisa seperti tadi gitu ya. Mein Hobby sind, mein Hobby is gitu ya, teman-teman. Oke. Adakah pertanyaan? Lalu di sini karena oh iya. kalau kalau tadi yang tanyain apa hobi kamu, dia what does hobby itu gimana? Untuk bertanyanya what is dein hobby? What is the What is dein hobby? day kan? Iya. Dainnya cari gimana? DEIN. Ya, saya bantu tulis di Day chat. Hobbies Hobi apa hobis? Hobi. Iya. Hobi. Ya, saya bantu tulis di kolom chat ya. Atau sudah saya tuliskan di kolom chat. Ini sama apa? Sama saja artinya. Kalian tadi ya jawabnya. Mana hobi? Oke, silakan dicatat dulu. Dua contoh pertanyaan itu sama aja artinya ya? Iya. What is dein hobby atau what must do? Iya. Sama aja artinya? Sama aja. Apa hobi Anda? Sama aja kalau yang was must do gern itu gernnya lebih merujuk ke suka, ke arti kata suka. Makanya kalau suka kan biasanya berhubungan dengan hobi. Nah, itu sama saja jadinya.
Dan was not given. Sorry mau tanya, itu was not what was not doing atau bukan? Duger. Duger. Oke. Was machst du gern? Oke. Ya. Was mas. Ya. Machst. Gini, mas. Gitu. Du. Oke, silakan dicatat dulu. Wow. Kalau untuk membuat kue, hobinya itu tetap kohen atau ada yang lain? Karena kan kohen artinya memasak. Lalu kalau membuat kue, apakah kira-kira tetap kohen atau ada sebutan lainnya? Menebak dulu saja. Kayaknya lain gitu. Lain. Baker. Kenal. Baker atau apa gitu. Iya. Kalau untuk membuat kue itu bacon. Oh, baker. Ya. Lalu kalau misalnya hobi kita bermain basket, bermain futsal, itu disebutnya basketball spielen atau football spielen. Itu yang sekolah gitu. Lagi ketahuan. Stop, sorry mau tanya. Ini dari was is dein hobi sama was mahdugen itu apakah itu diucapkannya bisa ke semua orang? Maksudnya kayak bisa sebaya sama kita atau yang lebih di atas kita atau kayak format itu sih. Sama Yang saja. lebih sopan sama aja, Pak. Atau Ya, gimana? sama aja. Cuman biasanya kalau yang ke lebih lebih apa lebih tua atau yang lebih sopannya itu yang was is dein Hobby. Karena kan kalau yang was machst du gern Kalau itu kan artinya apa yang suka kamu lakukan. Jadi lebih terdengar informal. Meskipun keduanya sama saja, bisa digunakan pada saat situasi formal atau informal, tapi lebih seringnya kalau untuk yang
formal ke yang lebih tua misalnya itu yang was ist dein Hobby. Ya, itu untuk formal ya, misal. Ya, boleh dibilang untuk yang lebih formal. Lalu karena ini materinya tentang Freunde, apakah sudah tahu bagaimana membedakan teman dan pacar dalam bahasa Jerman? Karena ternyata kalau orang Jerman itu mereka punya banyak jenis teman. Kalau kita selaku orang Indonesia kan meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, contohnya di Facebook kita chatan, kita saling add Facebook gitu kan, itu sudah bisa terhitung teman. Tapi kalau orang Jerman itu beda, mereka punya banyak klasifikasi teman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya teman dan pacar dalam bahasa Jerman itu. Jadi kalau untuk teman, mereka akan menyebutnya eine Freundin atau ein Freund. Eine Freundin yang perempuan, ein Freund untuk yang laki-laki. Jadi kalau mendengar mereka ngomong Eine Freundin. ya eine Freundin, saya bantu tulis juga. Ini eine Freundin. Ada juga ein Freund, itu cowok ya. Ini yang teman. Jadi kalau mendengar kalimat einer Freund von mir, itu berarti teman saya. Dia adalah teman perempuan. Ya, tapi kalau yang laki-laki itu bicaranya ein Freund von mir. Sedangkan kalau untuk pacar, ya untuk pacar itu sebutannya Freund. Freund itu yang cowok juga. Kalau yang Freundin ini yang cewek. Jadi untuk Freund dan Freundin bisa disebut das ist mein Freund. Itu pacar saya. Kalau misalnya yang ngomongnya menjelaskan itu pasangannya, bisa bilang das ist mein Freund. Lalu bisa juga das ist meine Freundin. Kalau cowok. Das ist mein Freund. Ya, itu kalau yang perempuan. Das ist meine. Enggak, kalau das ist meine Freundin itu yang perempuannya. Maksudnya berarti yang bicara laki-lakinya untuk menjelaskan perempuan ini pacar saya. Bisa juga ditulis das ist mein Freund von mir. Ya, kalau yang tadi kan das ist mein Freund kayak artinya itu ini pacar saya. Tapi kalau das ist mein Freund von mir ini adalah pacar saya. Jadi sama saja sama saja penulisannya, hanya kalau yang von mir berarti lebih panjang. Itu aja. Kegunaan ein sama ein itu apa? Ein from. Nah, kalau ini kalau ini hanya untuk menjelaskan tentang jenis kelaminnya. Kalau yang eine Freundin itu kan yang perempuan, lalu kalau yang ein Freund itu laki-laki. Nah, kalau untuk menentukan jenisnya.
Namun kalau untuk materinya tentang ein, eine ini tidak bisa kita bahas sekarang karena nanti jadi nggak berurutan. Itu akan ada di materi-materi selanjutnya ya. Untuk saat ini penjelasan singkatnya seperti itu. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke halaman Prof, sorry. ya. Tadi, wait, maaf Prof, Entschuldigung, mau tanya. Tadi kan Prof bilang das ist meine Freundin, itu berarti perempuan ini pacar saya. Oke, Ya. dia pacar saya perempuan. Kalau misalnya kalau temen itu dia ini teman saya, berarti das ist eine Freund, das ist eine Freundin atau gimana? Dia itu teman saya. Yang perempuan ya. Kalau yang perempuan itu bisa disebutnya das ist einer Freund von mir. Jadi perbedaan Das ist ya, das ist einer Heeh. einer Freund von mir. Mir. Ya, V. von ya, V. Ya, V. Ya, Victory ya. Von mir. Ja. Eine Freundin for me. Das Einer ist eine Freund. ya, Freund. Einer Freund. Tidak pakai Freundin, tapi einer Freund. Karena penjelasan perempuannya itu sudah di einer. Di einernya. Diketik coba, kalau dia itu teman perempuan saya itu seperti apa tulisnya? Baik ya, sebentar. Ini ada. Silakan dicatat terlebih dahulu.
Sebentar ya teman-teman, saya izin ke toilet dulu.
Ya, oke, baik. Apakah sudah selesai dan ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman 20. Oh, sorry, mau tanya, Pak. Ya. Ini di halaman 19 kan ada tulisan apa sih? Arbeiten Zweitfragen und Antworten Sie itu gimana ya, Pak? Soalnya banyak banget kata-katanya. Oh iya. Kalau untuk yang it yang B, balik lagi teman-teman ke halaman 19. Jadi di sini itu ada Horst du gern Musik. Itu pertanyaannya, jawabannya ya, sehr gern. Undu itu artinya kamu suka mendengarkan musik. Jadi perbedaannya kalau misal tadi hobi itu kita tanyanya was is dein Hobby atau was machst du gern. Nah, itu kan belum spesifik, maksudnya suka-suka kalian mau menjawab hobinya apa gitu kan. Nah, kalau yang Horst du gern Musik ini langsung spesifik. Apakah kamu suka dengerin musik gitu? Ini jawabannya ya, sehr gern. Undu artinya iya, sangat suka. Kamu? Jadi dia nanya balik, apakah kamu juga suka mendengarkan musik gitu. Sehr gern ini artinya sangat suka. Lalu kalau yang gets do gern ins Kino, itu sama, menanyakan lebih spesifik tentang hobi, tapi di sini jawabannya nein, nicht so gern. Itu berarti tidak, saya tidak terlalu suka. Lalu kalau di sini yang terakhir ada list du gern. List du gern. List du gern ini merupakan bentuk apa namanya, perubahan dari dari verben lesson mengikuti subjeknya. Yang personal pronomen itu
kan. Jadi verben aslinya itu kan listen. Karena di sini list do get pakainya subjek do, maka berubah menjadi list. List do get ini jawabnya as get so. As get so itu kayak ya suka. Perbedaannya kalau yang tadi Sergern sangat suka, Nisogern tidak suka, Esgetso itu yang biasa aja. Maksudnya ya udah suka. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke halaman 20. Oh, sebentar. Saya bantu tuliskan dulu untuk Reva. Reva, apakah sudah paham? Atau perlu saya bantu tuliskan di kolom chat? Tolong tuliskan. Oh, oke. Ein moment ya, teman-teman. Saya bantu tuliskan dulu di kolom chat. Tapi Reva untuk penjelasannya sudah paham seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini saya cuman menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Sudah hafal. Oke. Moment. Sudah ya. Saya sudah saya kirimkan di kolom chat. Sementara boleh di SS dulu aja Reva, dicatatnya nanti. Kita lanjut ke halaman 20. Di halaman 20 ini masih membahas tentang hobi. Terdapat 6 gambar. Saya bantu. Jadi hobinya itu ada spielen, ada list, ada reisen, ada sing, ada kohe, dan ada yogen. Cuman di sini kita akan merubah hobinya mengikuti subjeknya. Contohnya nomor 1 itu gambarnya memasak. Memasak dan subjeknya ih. Jadi ih pung 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 gern. Jawabannya adalah kohe. Jawabannya adalah kohe ya. Bukan kohen. Karena subjeknya kan ih, jadi endungnya e. Lalu yang kedua, ada gambar Paris. Genau. Untuk nomor 2, Reisen. Tom und ich pung pung punger. Wir lieben Paris. Itu Reisen ya. Terus ada Betty und Bucher. Si pung 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 gern. List. List. Ya, pakai T, list ya. Lalu untuk nomor 4 ada band pung 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 tol. Dia di sini bernyanyi. Jadi hobinya adalah Sing. Iya, hobinya sing. Benar. Lalu di sini ada mereka sedang jogging. Berarti Joggen. ya, joggen. Eine Sensation. Wir joggen. Yang terakhir ada Peter, Markus, und Fußball. Si pung 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 super. Mereka bermain bola futsal, sepak bola. Spielen, kenal Spielen. Oke. Saya bantu tuliskan lagi di kolom chat untuk Reva. Oh, Edgar.
Kemudian tiga. Apakah ada pertanyaan? Oke, bisa dilihat itu di kolom chat. Lalu selanjutnya ada yang latihan B, ergänzen Sie die Endungen, ordnen Sie dan die Kommentare dan Fotos zu. Jadi kotak di bagian B ini masih berhubungan dengan gambar-gambar yang ada di nomor 3A yang tadi barusan kita kerjakan. Contohnya di sini yang 4A. Anne berkomentar, lustig, singst du auch so gut. Ini cara mengerjakannya itu kita menyesuaikan endungnya ya teman-teman. Seperti singen. Singen ini karena verbennya maksud saya personal pronomennya do, maka belakangnya jadi st. Sings jadinya ya. Begitu pula yang nomor yang bagian B sampai F itu nanti dirubah, verbennya dirubah sesuai dengan personal pronomen. Untuk angkanya bisa dilihat dari kata-kata komentar mereka, kira-kira cocoknya ke gambar yang mana ya, teman-teman. Bisa dipahami penjelasan saya? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya.
Bagaimana? Apakah sudah? Verti? Francois.
Berarti kalau ada di depannya du, tambahan kata di depannya pakai IST ya? Pakai ST. Ya, IST. Sprints. Du Franzosis kayak gitu. Eh, Nomor 2. ya, untuk nomor 2 ST saja. Oh, ST saja. Ya, Nomor pertama juga ST saja. ya. Yang kosnya. Nomor 3. 6. Spellen ya. Untuk nomor 3, komentarnya cocok dengan gambar nomor 6. 6. Oke, lalu Spellen. Spillen. Spellen. Ya, Spellen. genau, Spillen ya. Oke. Nomor 1. Nomor 4. 1. Gambar 1. Ya, si yang kan itu 1D. Jawabannya Kohen. 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 Genau, Kohen Nomor ya. 1. Lalu selanjutnya Ben. Lesson. Nomor 3. Boleh dilihat lagi subjeknya. Subjeknya adalah ih, berarti verbnya mengikuti subjek ih, jadinya Lesse. genau, lese. Yang terakhir, Pia. 5. Ya, 5. Yogurt. Yogurt. Tulisannya bagaimana? JOGGET. Pakai ET. Kurang tepat. Oke. Ih ya. Ir. Jog. Genau, yok. Ir. Jog. Ya, yok. Jog. Ya, genau. Oke. Jadi penjelasannya itu bisa dilihat pada tabel di sebelahnya mengenai Verben und Personal Pronomen ya, teman-teman. Di sini ada 4 verben baru, yaitu kochen, arbeiten, lesen, dan sprechen. Kochen artinya memasak, arbeiten itu bekerja, lesen membaca, sprechen berbicara. Untuk subjek i, pada keempat verben ini, endungnya tetap e. Jadi koche, arbeite, lese, spreche. Lalu, apakah ada yang bisa menebak verb stem dari masing-masing verben ini? Verb stem, kata kerja dasarnya. Jadi, apa ya? Kalau kochen, kalau untuk yang kochen, subjek dia kan berarti verb koh. Ya, betul. Verb stemnya adalah koh. Lalu kalau arbeiten, lesen, dan sprechen, apa verb stemnya? Arbeit. Arbeit, ya. Lalu kalau yang lesen, sprechen? Les. Sprache. Spreche, ya. Ya, les Sprache. Lese, dan spreche. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini untuk kohe mengikuti subjeknya ih, jadi kohe, arbeite, lese, spreche. Lalu kalau untuk yang du menjadi kochs, arbeites, liest, sprichst. Ada perbedaan di untuk lesson dengan subjek du RCS. Ini masih
teringat yang kemarin sekilas mengenai unregelmäßige Verben dan regelmäßige Verben yang kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, jadi untuk yang please, liest ini dan sprich itu yang unregel atau tidak beraturan karena dia hanya terjadi pada personal pronomen du, er, sie, es yang berubah verbennya ya. Sedangkan untuk subjek lainnya itu tetap. Lalu kalau untuk yang Verben kochen dan arbeiten itu dia regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan. Ya, bisa dilihat ini untuk yang ada garis miringnya itu berarti sama saja kalau ketemu dengan personal pronomen tersebut, verbennya endungnya itu sama saja. Begitu juga untuk yang si paling bawah, si besar dan si kecil, si plural, yang si kecilnya itu plural artinya mereka, yang si besar itu singular artinya Anda, endungnya sama-sama en. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Kadang kita Ya, penulisannya terjebak antara si yang di atas sama si kecil sama si besar. Kalau pada tulisannya kita suka kejebak, takutnya salah. Ya, kalau Si yang ERS sama si. ya, oke. Kalau untuk itu cara membedakannya nanti bisa dilihat ke konteks pertanyaannya, konteks kalimatnya. Nah, cuman tipsnya adalah memang harus dihafal tentang endung-endung dari setiap personal pronomen ini. Seperti contohnya kalau di ya, saya masa sih? yang contohnya belum ada di sini. Sebentar. Oh, untuk yang Betty, komennya Betty itu kan spielen Sie wirklich Fußball. Si-nya adalah si kecil ditulisnya. Lalu dia spielen. Endungnya adalah en. Kenapa en, Frank? Karena dia adalah yang si mereka. Si yang plural. Karena kan untuk yang si plural dan si singular yang artinya Anda, itu endungnya en. Jadi contohnya, misal seperti ini. One moment, saya tulis di kolom chat ya. Sepitan, Kak. Ini contoh kalimat. Contoh, ini penggunaan si tiga-tiganya ya. Moment, satu lagi. Ini adalah si. Nah, di sini saya menulis 3 contoh. Arbeiten si am Samstag. Bisa dilihat di situ si-nya si kecil. Jadi si yang plural. Endungnya adalah en. Makanya arbeiten. Bukan arbeitet. Lalu kalau yang nomor 2-nya si arbeiten am Samstag. Itu si yang Anda. Si yang Anda. Dia di depan, kebetulan juga karena subjeknya di depan, dia tetap huruf besar. Si arbeiten am Samstag.
Lalu yang terakhir ada si arbeitet am Samstag. Itu si yang perempuan. Karena endungnya et, arbeitet. Seperti contoh dalam kotak tersebut ya. Boleh tulis dulu, dan apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah selesai dicatat? Ada pertanyaan? Sudah selesai catat, Frau. Oke, baik. Untuk yang verben und personal pronomen dalam kurung ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang C. Kebetulan karena di sini yang C itu arbeiten Sie zu dritt, Person A nennt ein Verb im Infinitiv, Person B ein personal pronomen, Person C die Form. Ya. Contohnya di sini ada beragam verben mulai dari kochen, swimmen, tanzen, reisen, singen, joggen, fotografieren, lesen, seperti itu. Nah, ini yang menjadi A itu menyebutkan dalam yang bentuk infinitif atau bentuk dasarnya. Jadi seperti singen, seperti contohnya itu singen, kochen gitu ya. Lalu untuk subjeknya seperti contohnya ir. Nah, karena yang disebutkan di sini itu ir, yang orang C ini menjawab. Kalau subjeknya ir, maka verbennya berubah menjadi sing karena mengikuti personal pronomennya. Nah, verbennya mengikuti personal pronomen dari subjek yang ada. Begitu pula kalau misalnya misal verbennya adalah lesen, lalu personal pronomennya ih, jadinya ich lese ya, teman-teman. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sebentar, teman-teman. Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Oke. Un moment. Iya, putus-putus, Frau. Jadi, sekarang sudah lebih jelas? Sudah. Oke, un moment ya. Jadi, untuk bagian C, arbeiten Sie zu dritt, jadi 3 orang dengan perannya masing-masing. Untuk orang yang A itu menyebutkan verbnya dalam kata kerja verb infinitif. Infinitif berarti yang tidak berubah. Misalnya verbnya itu singen, maka disebut saja singen. Lalu
yang B itu menyebutkan personal pronomennya. Ich, du, ihr, wir, und so weiter. Lalu yang terakhir, person C itu menyebutkan tentang perubahannya. Jadi kan yang A menyebutkan verben, yang B menyebutkan personal pronomen, yang C menjawabnya. Contohnya di sini person A menyebutkan singen, person B menyebutkan ir, maka person C menjawab ir singt. Karena subjeknya ir, lalu verbennya singen berubah menjadi sing. Gitu ya, teman-teman. Apakah bisa dipahami? Atau masih bingung? Contoh lainnya seperti ini. Masih bingung. Kalimat kalau kochen bikin kalimatnya seperti apa? Memang seperti apa? Oh, ini tidak membuat kalimat, hanya mengidentifikasi seperti yang pada tabel ini, seperti tabel yang verben und personal pronomen. Ya, seperti itu. Contoh-contoh lain ya. Misalnya ini ada verben kochen. Verben kochen, jadi yang A, person A menyebut kochen. Orang B menyebutkan personal pronomennya. Misalnya personal pronomennya itu du. Berarti person C menjawab du kochst. Gitu. Koch. Ya. Oh, Bisa dipahami? Oke. Oke, boleh dicoba dulu, silakan. Ya, Intan, silakan. Sebentar, Bang. Oke. Frau, sorry, berarti kayak misalnya aku coba ya, Frau. Kalau yang A, ko, kohen, Ya. personal pronounnya ich koche, du koch gitu. Sampai ke bawah nggak? Wir, ir, nggak? Nggak perlu, tapi sudah benar. Sudah benar yang dipahami oleh Intan. Begitu ya. Berarti kalau misalnya swimmen, gimana Bang? Swimmen. Swimmen. Swimmen, swimmen. Oke. Ich schwimme, du schwimmt. Genau. Ya. Tanzen, ich tanze, du tanzt. Reisen, ich reise, du reist. Genau. Sing. Betul. Cukup sampai di situ. Oke. Ya. Terima kasih. Silahkan Bu Lia, Reva, Bu Purwani. Boleh? berarti tengahnya cuma pakai ih aja ya? Boleh yang personal pronomen lain, tapi maksudnya Bebas. tidak perlu semuanya. Gitu. Ya. Bebas. Reisen, atau ich reise. Ich reise. Ich reise. Ya, reise. Kalau subjeknya ich. Silakan. Ich reise. Ya. Singen. Du sing. Ya, du singst. Du sing. Ya. And
and then Zogen, Yogen, ya. Du Zoges, Du Yoks, Yoks, J O G G S T. ST, ya, Ya. Zogs. Oke. Lagi atau cukup? Eh, fotografieren, Hmm. fotografieren itu du fotografieren pakai T ya, ST belakangnya. Ya, fotografir jadinya. Fotografir. Ya, betul. Fotografir ST belakangnya. Ya. Ya, oke. Cukup? Silakan Reva, Bu Purwani boleh mencoba. Ya, Reva sudah on mic. Silakan. Gehen, Mhm. ich gehe, du gehst, Genau, betul. lesen, ich lese, du les. Untuk ih-nya sudah betul, tapi karena ini adalah lesson itu kata kerja tidak beraturan, jadi pada personal pronomen do, RC dan S itu dia menjadi list, LIEST tulisannya ya. Jadi kalau Oke, Frau. Reva tadi menyebutkannya subjek do, jadi do list gitu ya. Oke, Frau. Oke. Cukup atau mau lagi? Ada wonen, ada heißen, ada kommen, ada sprechen. Wohnen, Oke. ich wohne, Genau, ich wohne ya. du Oke, wohnst, du wohnst. Ya, betul. Oke, cukup. Bu Purwani. Atau mungkin tadi masih di jalan ya. Silakan, masih ada verben heißen, kommen, und sprechen. Siapa mau mencoba lagi? Satu-satu aja atau ya? Siapa yang heißen, siapa yang kommen, siapa yang sprechen? Boleh? Oh, Bu Purwani sudah on cam. Silakan, Bu. Di jalan, Frau. Nanti Oh, Frau di nggak fokus sama sekali. Saya di jalan, Oh Frau. ya sudah. Oke. Lagi ganjil genap ini saya lagi di jalan nggak fokus. Oh ya. Oke, hati-hati di jalan. Baik, yang lainnya boleh? Satu-satu. Heißen, kommen, und sprechen. Common, Ich komme, betul. Ich komme. Berarti silakan yang heißen und sprechen. Reva atau Intan boleh? Maaf Pak, ini tadi apa ya? Soalnya nggak jelas ini sinyalnya di sini. Oh, masih ada verben heißen dan sprechen. Boleh? Silakan pilih yang mana? Satu aja. Oke, heißen, Ya, ich heiße, genau. du heißt. Richtig. Oke, danke Intan. Silahkan Reva yang sprechen berarti. Sprechen. Ya, sprechen, silakan.
Ich spreche, Ya, du sprichst. untuk do karena yang sprechen ini sama unregelmäßige atau kata kerja tidak beraturan, jadi dia diganti jadi i. Kalau tadi spreche, ini jadi sprich gitu, tapi dengan endung st tetap, jadi sprich, sprich gitu ya, ya sprich Frau. gitu. Oke. Danke. Dan untuk tadi Bu Lia tadi sempat menyebutkan spreche und Sprache ya. Kalau sprechen itu berbicara, kalau Sprache itu bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya ini seperti yang kita berlatih tadi tentang menyebutkan hobi, ada was macht du gern, joggen, und so weiter gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke Übungsbuch ya teman-teman. Tinggal 9 menit lagi waktunya. Boleh, Frau. Ya, silakan dibuka buku Übungsbuchnya. Oke, kita berlatih. Kita menjawab bersama-sama aja ya. Silakan. Pada gambar nomor 1, menurut kalian apa? Silakan. Halaman berapa? Halaman 18. Ini gambarnya. Kira-kira A oder B? Oke. Kenapa? A. Nomor 2 A. Ich singen. Isinga. Nomor 2 Isinga. Nomor 1 Ich joggen gern. bukan. Nomor 1 itu yang perempuan Fotografieren. fotografiren ya. B. Jadi 1B. Nomor 2A Ich singe gern. Lalu nomor 3 ini ada gambar lari. Gern. Joggen. Genau. Wir Joggen. Wir joggen. Lalu gambar nomor 4 itu ada memasak. Ich koche sehr gern. Ich koche sehr gern. Genau. Sehr gern ya. Lalu untuk nomor 5 ini pasangan ini lagi ngapain? Wir tanzen. Tansen. Tanzen. Genau, tansen. Wir tanzen. Iya. Lalu yang terakhir perempuan ini sedang Learn. Ich Learn lerne. Spanish. Ilerne ya. Ya. Dia sedang belajar. Oke, lalu ini ada audio lagi. Oke, sekarang ada audio lagi untuk mengerjakan latihan B. 3 orang ini gambar. Momen bisa disimak baik-baik. Oke, silakan didengar. Eins. Haben Sie kurz Zeit? Ich habe nur ein paar Fragen. Ich bin Andrea Arnold. Klar, ich heiße Nina Weber. Frau Weber, was machen Sie gern? Ich schwimme gern und ich gehe sehr gern ins Kino. Lesen Sie auch gern? Nein, das mache ich nicht so gern. Ich lese nicht viel. Vielen Dank, Frau Weber. Bitte, gern. A. Betul. A. Weber. Swims. Swim ya. Swim gap.
Lalu nomor 2, Sounds. 2. Haben Sie kurz Zeit? Ich habe 2, 3 Fragen. Ja, ich bin Niklas Jamek. Herr Jamek, was machen Sie gern? Reisen. My Ich reise sehr, sehr gern. Ich Ich höre auch gern Musik. Fotografieren Sie auch gern? Nein, ich fotografiere nicht gern. Ich suka musik. ya. Jadi B. untuk yang Niklas B. B, Suka Ano, kampus. hmm, and hoor Sogan music. momen Hoor untuk hoor yang Niklas, sebentar. Hmm, Saya. One moment ya, teman-teman. Ini yang satu. Oh, oke. Untuk nomor 2, jawabannya kurang tepat. Saya putarkan satu kali lagi. Oke. Oke. Silakan. Bentar ya, loading. Hmm, loadingnya, one moment. Tidak terputar. Bentar. Zwei. Haben Sie kurz Zeit? Ich habe 2, 3 Fragen. Ja, ich bin Niklas Jamek. Herr Jamek, was machen Sie gern? Reisen. Ich reise sehr, sehr gern. Oh, Ich oke. höre auch gern Musik. Fotografieren Iya. Sie auch gern? Nein, Ah, ich fotografiere Ah. nicht gern. iya. Nomor 2, Oke. A. Untuk nomor 3, one moment. Nomor 3. 3. Und wer sind Sie? 3. Und wer sind Sie? Ich bin Julia Rossi. Frau Rossi, was machen Sie gern? Ich tanze gern. Das mache ich sehr gern. Und ich jogge auch. Ich jogge oft und sehr gern. Singen Sie auch gern? Nein, ich singe nicht. Vielen Dank. Ya. Untuk C. kurang tepat. Charlie. Kurang tepat. B. Kenapa? B, benar. B. B. Ya. Hobi dia itu selain Yogen, tansen. Ya. Hobinya. Jadi jawabannya Berarti bukan A ya, Frau? bukan. Karena untuk A, meskipun hobinya benar tansen, tapi di sini tertulisnya tans nicht gern. Ada nihnya, yang artinya tidak suka. Padahal dia suka. Ya. Oke. Untuk hari ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Bisa dikerjakan dulu latihannya secara mandiri untuk nomor 2A, lalu 2B di halaman 18 dan
halaman 19 itu yang semuanya sampai halaman 20 yang G bisa. Jadi House of Gabe-nya itu halaman 18 bagian 2A, 2B, lalu di halaman 19 3A sampai 3D, lalu di halaman 20 yang EFG. Oke? Jadi dikerjakan halaman 18.2, mulai dari 2A sampai halaman 20 yang bagian G. Oke? Dan saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Habis ini saya masih harus convert Zoom.